Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar sejarah Indonesia di kelas 10 semester yang pertama. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah kita mulai dari minggu yang lalu, yaitu tentang nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana teori-teori masuknya nenek moyang bangsa Indonesia, di mana ada dua teori, yaitu teori out of Taiwan dan teori apa namanya out of Africa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana atau jenis-jenis dari nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, nenek moyang bangsa Indonesia secara garis besar itu ada tiga. Yang pertama itu adalah bangsa Melanosoid, yang kedua ada bangsa Negrito dan Wedid, yang ketiga adalah bangsa Melayu yang terdiri dari Proto Melayu dan Deutero Melayu. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan siapa itu bangsa Melanosoid dan bangsa Wedid itu sendiri. Melanosoid diperkirakan pertama kali muncul di Nusantara itu pada masa akhir zaman es, kurang lebih sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi. Jadi di akhir masa Pleistocene atau zaman es, ya, es terakhir mencair di muka bumi ketika kutub es yang ada di utara maupun selatan itu mencair dan kemudian kita memasuki masa baru. Nah, diperkirakan pada masa itulah bangsa Melanosoid itu mulai muncul di Nusantara. Ciri-ciri dari bangsa Melanosoid yaitu berkulit gelap, ya, rambutnya hitam dan keriting, bibirnya tebal, badannya tegap dan berhidung lebar. Jadi silahkan kira-kira siapa ya saudara-saudara kita yang berciri-ciri berkulit gelap, rambutnya hitam dan keriting, bibirnya tebal, badannya tegap dan hidungnya lebar. Nah, menurut Daljuni, bangsa ini sekitar 70% ini ada di Pulau Papua. Jadi persebaran bangsa Melanosoid sekitar 70% ini ada di Papua. Sedangkan sisanya sekitar 30%-nya lagi itu tersebar di pulau-pulau sekitar Papua. Nah, asal muasal dari bangsa Melanesia ini sebenarnya adalah bangsa Proto-Melanesia. Bagaimana Pak? Apa itu bangsa Proto-Melanesia? Menurut para ahli, bangsa Proto-Melanesia ini merupakan penduduk pribumi Pulau Jawa. Nah, mereka adalah manusia wajak yang tersebar ke timur dan menduduki Papua. Nah, kalau kalian masih ingat teori out of Africa kemarin itu ya mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia ini mulai masuk ke Nusantara sekitar 70.000 sampai 60.000 tahun yang lalu. Nah, diperkirakan mereka adalah manusia wajak ya, dan mereka pertama kali masuk ke Indonesia dan kemudian menempati Pulau Jawa. Nah, bangsa atau manusia wajak ini ya yang menempati Pulau Jawa ini disebut Proto-Melanesia yang kemudian memiliki keturunan yang disebut sebagai Melanesia yang berada di wilayah timur dan menduduki Papua. Nah, diperkirakan kenapa mereka keluar dari Pulau Jawa dan mulai menduduki Papua itu diperkirakan karena adanya masuknya bangsa-bangsa lain ke wilayah Indonesia, pulau Nusantara yang lain, sehingga mereka sedikit demi sedikit bergeser ke wilayah Papua. Nah, bagaimana mereka hidupnya itu di Papua seperti apa? Ciri-ciri kehidupan di Papua itu. Yang pertama, mereka itu hidup berkelompok-kelompok kecil di sepanjang muara sungai. Ya, kenapa sungai? Sungai itu kan sumber kehidupan. Air itu kan sumber kehidupan. Sehingga mereka memilih untuk membuat tempat tinggal
atau perkampungan yang dekat dengan sumber air. Sehingga mereka itu mayoritas tinggal dengan kelompok-kelompok kecil mereka di sepanjang muara sungai. Nah, kenapa di sungai? Selain karena sungai itu memiliki air yang menjadi sumber kehidupan mereka, karena sungai pun memiliki sumber daya yang menunjang atau membantu atau mendukung kehidupan mereka. Karena sungai itu kaya dengan ikan, sehingga mereka hidup atau makan atau bertahan hidup dengan cara salah satunya yaitu dengan menangkap ikan di sungai-sungai. Nah, selain menangkap ikan ya dan hidup di sepanjang sungai, menurut para ahli, bangsa Melanesia atau melanosoid ini juga memiliki kebiasaan meramu tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran. Ya, mencari tumbuh-tumbuhan dan akar-akaran. Kemudian selain mencari atau menangkap ikan di sungai, mereka pun memiliki aktivitas berburu di hutan-hutan belukar. Nah, perkampungan mereka yang berkelompok-kelompok kecil itu biasanya terbuat dari bahan-bahan yang ringan, yang tidak permanen. Rumah-rumah mereka itu hanya berupa kemah atau bangunan tadah angin saja dan didirikan menempel pada dinding-dinding gua. Kemah itu hanya digunakan untuk tempat berlindung dan tidur saja. Sedangkan aktivitas-aktivitas mereka mayoritas dilakukan berada di luar kemah itu sendiri. Sehingga aktivitas mereka kebanyakan sehari-hari itu dilakukan di luar kemah. Sedangkan kemah hanya mereka kunjungi atau mereka tempati hanya untuk sekedar melindungi diri, berlindung, ya misalkan dari hujan, dari panas, dan untuk istirahat tidur saja. Ini adalah ciri-ciri kehidupan bangsa melanosoid yang ada di Papua. Jadi Bapak ulangi, diperkirakan mulai muncul di Nusantara pada akhir zaman es sekitar 70.000 tahun sebelum Masehi, dan mereka ini adalah keturunan dari bangsa Proto-Melanesia yang diperkirakan adalah manusia wajak yang merupakan asli pribumi dari Pulau Jawa. Nah, itu. Nah, pada perkembangannya ya lama-kelamaan bangsa melanosoid itu mulai terdesak dengan kedatangan bangsa-bangsa Melayu. Ya, nenek-nenek moyang bangsa-bangsa Melayu. Nah, ketika mereka mulai terdesak, mereka mulai mulai secara besar-besaran mulai bermigrasi ke bagian wilayah timur atau dalam hal ini di kepulauan Papua, di Pulau Papua sana. Nah, selain mereka bermigrasi untuk menghindari bangsa-bangsa Melayu, ada pula sebagian bangsa melanosoid itu yang bercampur dan yang berbaur dengan bangsa-bangsa Melayu. Sehingga mereka akhirnya menghasilkan keturunan-keturunan yang baru yang disebut bangsa melanosoid Melayu yang berkulit campuran ya, perkawinan antara melanosoid dan apa? Dan Melayu itu. Kulitnya tidak terlalu gelap lagi ya, tapi sudah coklat-coklatan. Nah, keturunan dari bangsa melanosoid Melayu ini tersebar di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara. Jadi kalau kalian perhatikan saudara-saudara kita di Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara itu secara physically ya sangat mirip dengan apa saudara-saudara kita di Papua karena mereka pun sama keturunan melanosoid. Akan tetapi ya secara fisik kulit mereka tidak lebih gelap, tidak sama gelap dengan saudara-saudara kita yang ada di Papua. Ya, menurut para ahli diperkirakan masyarakat-masyarakat di Maluku atau saudara-saudara kita di Maluku dan Nusa Tenggara ini disebut bangsa melanosoid Melayu yang sudah melakukan percampuran atau pernikahan silang antara bangsa melanosoid dan bangsa Melayu sehingga menurunkan keturunan mereka itu. Ya, saudara-saudara kita di Maluku dan di Nusa Tenggara. Nah, kemudian ada bangsa Negrito dan Wedid. Nah, bangsa Wedid ini masuk ke Nusantara sebelum masuknya bangsa Melayu. Jadi ketika bangsa Wedid masuk ke Nusantara, di Nusantara ini sudah ada nenek moyang kita yang bersuku atau berbangsa melanosoid. Jadi mereka bangsa Wedid ini masuk ke Nusantara, itu sudah ada bangsa melanosoid. Nah, bangsa Wedid itu asal katanya dari Weda atau jenis Weda, yaitu bangsa yang ada di Pulau
Ceylon atau negara Sri Lanka sekarang. Jadi menurut para ahli diperkirakan bahwa bangsa Wedid ini adalah salah satu bangsa yang mendiami Pulau Sri Lanka di India sana yang bermigrasi dan masuk ke kepulauan Nusantara itu. Nah, keturunan-keturunan bangsa Wedid ini sampai sekarang masih ada di Indonesia. Jadi bangsa Wedid ini ada, tapi skalanya itu kecil. Tidak sebesar bangsa Proto-Melayu, Deutero-Melayu, ataupun Melanosoid. Tapi ada di Nusantara ini. Ya, keturunan-keturunan dari Wedid atau Negrito sampai sekarang yang masih ada ini tersebar di Sumatera dan di Sulawesi. Kalau di Sumatera itu keturunan-keturunannya itu sampai sekarang ada yang namanya orang Kubu. Jadi orang Kubu, orang yang tinggal di pedalaman-pedalaman hutan Sumatera. Mereka adalah keturunan dari bangsa Wedid ini. Ya, sedangkan di Sulawesi juga ada suku yang sangat menutup diri, di antaranya adalah suku Toala, Tomuna, dan suku Tokea. Ya, jadi suku Toala, Tomuna, dan Tokea yang ada di pedalaman Sulawesi. Nah, suku-suku inilah yang merupakan keturunan dari bangsa Wedid itu sendiri. Nah, ciri-cirinya, bagaimana ciri-cirinya? Kepalanya mesocepal. Ya, bisa kita lihat ciri-cirinya, kepalanya itu mesocepal. Nah, ya. Lalu kemudian letak matanya dalam sehingga nampak seperti berang, ya, seperti yang berang, seperti marah, seperti itu, padahal tidak. Makanya kan kalau kita lihat saudara-saudara kita ya, yang ada di mana, di wilayah-wilayah timur itu terkadang kita melihat mereka itu sepertinya ekspresinya sedang marah, tapi padahal itu hanya ciri fisiknya saja. Lalu kemudian kulitnya ini coklat tua, ya, dan tingginya rata-rata 155 sentimeter saja. Itu. Nah, kemudian bagaimana dengan bangsa Melayu dalam hal ini Proto maupun Ditro? Nah, untuk bangsa Proto maupun Ditro, Bapak akan minta kalian untuk mengeksplorasinya sendiri. Coba kalian buat dalam bentuk tugas ya. Tugas ini berbentuk PPT. Buat PPT-nya atau PowerPoint-nya itu semenarik mungkin, dilengkapi dengan foto, gambar, dan peta. Ya, dan pembahasannya ya, pembahasannya itu kalau nanti kalian buat PowerPoint tentang bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Kalian buat pembahasannya meliputi bagaimana jalur kedatangan bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu itu. Lalu yang kedua, bagaimana ciri-ciri fisik dari bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu itu. Ya. Lalu yang ketiga, apa saja kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu itu. Dan yang keempat, yang terakhir, keturunan-keturunan ya dari suku-suku bangsa Proto Melayu dan Deutero Melayu. Jadi kalian cari siapa sih keturunan dari Proto Melayu ini di Indonesia sekarang. Lalu siapa keturunan dari suku bangsa Deutero Melayu di Indonesia sekarang. Nah, kalian buat PowerPoint-nya, buat semenarik mungkin, lengkapi dengan foto, gambar, dan peta. Misalkan jalur kedatangan, kalian lampirkan peta jalur kedatangan bangsa Proto Melayunya, ya. Lalu misalkan apalagi ciri-ciri fisiknya, kalian bisa lampirkan gambar atau foto-fotonya, ciri-ciri fisik, kebudayaan Proto Melayu dan Deutero Melayu lengkapi dengan gambar-gambar atau foto-foto peninggalan dari kebudayaan Proto Melayu dan Deutero Melayunya. Dan keturunan dari Proto Melayu dan Deutero Melayu, kalian lampirkan gambar-gambarnya. Nah, tugas ini kalian buat ya dalam bentuk PowerPoint semenarik mungkin, dan seperti biasa Bapak minta upload ke e-learning. Ya, upload ke e-learning. Batas waktu pengerjaannya itu adalah 1 minggu. Ya, jadi 1 minggu Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk menyelesaikan tugas ini dan kalian upload ke e-learning. Baik, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.